Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Puji syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu pada pertemuan kedua pembelajaran IPA kelas 7 kali ini. Semoga kalian dapat konsentrasi dan mengikuti pelajaran ini dengan baik walaupun kita hanya bertemu melalui video. Baik, untuk memulainya, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian pikirkan jawabannya. Pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya duku? Bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Nah, pertemuan kita kali ini mempelajari tentang menjelaskan pengertian pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran. Juga membandingkan satuan baku dan tidak baku, serta yang terakhir adalah memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Materi pada pembelajaran kali ini juga dapat kalian buka di buku siswa bab 1 objek IPA dan pengamatannya halaman 7 sampai dengan 10. Baik, kita pelajari yang pertama, menjelaskan pengertian pengukuran. Dari buku kalian bisa membaca dan ringkasannya adalah sebagai berikut. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan, menghasilkan nilai bersatuan menggunakan alat ukur yang sesuai. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Misalnya, hasilnya sebagai berikut. Panjang meja menurut Andrian adalah 6 jengkal Andrian. Panjang meja menurut Edo adalah 5,5 jengkal Edo. Dan panjang meja menurut Emi adalah 7 jengkal Emi. Panjang merupakan besaran. 6, 5,5 dan 7 disebut dengan nilai atau besar. Sedangkan jengkal disebut dengan satuan. Nah, mari kita perhatikan lebih lanjut tentang besaran yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. Apakah cinta, keadilan, dan kasih sayang termasuk objek yang dipelajari di dalam IPA? Coba jelaskan jawabanmu. Mari kita cermati tabel-tabel ini. Yang pertama, ada objek meja diukur tingginya. Alat ukurnya penggaris. Nilainya 70, satuannya adalah cm. Objek yang kedua adalah orang yang diukur cintanya. Kira-kira apa ya alat ukur cinta dan berapa nilainya? Ada enggak satuannya? Tidak ada, bukan? Nah, sekarang objek yang ketiga, beras. Apa yang bisa diukur dari beras? Berat. Apa alat ukurnya? Timbangan boleh, neraca juga bisa. Berapa nilai hasilnya? Misalnya 2,5. Satuannya adalah bisa kilogram. Berikutnya ada objek orang makan. Apa yang bisa diukur? Jumlah makannya, lamanya makan. Apalagi yang bisa diukur? Apa alat ukurnya? Kalau alat ukurnya stopwatch, nilainya 20, satuannya menit. Apa kira-kira yang diukur?
Ya, yang diukur adalah waktu lamanya orang tersebut makan atau waktu. Nah, objek yang terakhir adalah orang tua kita. Apa yang bisa diukur dari orang tua kita? Kasih sayang. Alat ukurnya apa kasih sayang orang tua kita terhadap kita? Nilainya berapa kasih sayang orang tua? Dan satuannya apa? Kita tidak bisa menjawabnya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan yang merupakan besaran adalah tinggi, berat, dan waktu. Lalu yang bukan besaran adalah cinta dan kasih sayang. Baik, kita menuju slide berikutnya. Kita membandingkan satuan baku dan tidak baku. Perhatikan baik-baik tabel berikut ini. Nomor 1, ada objek meja yang diukur tingginya. Alat ukurnya adalah penggaris, hasilnya 70, satuannya cm atau cm. Alat ukurnya adalah kalau diukur dengan alat ukur nilainya adalah 5, satuannya jengkal. Kalau nomor 2, objeknya adalah air dalam gelas yang diukur volume atau isi. Alat ukurnya adalah gelas ukur, nilainya 220, satuannya mm atau ml. Kalau alat ukurnya sendok makan, nilainya adalah 1100, satuannya sendok. Kalau yang ketiga, objeknya adalah orang tidur yang diukur waktu. Alat ukurnya stopwatch, nilainya 47, satuannya menit. Nah, kalau alat ukurnya adalah orang minum teh, nilainya 4, satuannya minum teh. Jadi orang tidur itu waktunya adalah 47 menit atau 4 kali orang minum teh. Nah, perhatikan garis merah yang turun ke bawah. Satuan cm, mm, dan menit itu merupakan satuan baku. Sedangkan garis merah berikut, satuan jengkal, satuan sendok, satuan minum teh merupakan satuan yang tidak baku. Ayo pikirkan, mengapa bisa demikian? Nah, berikutnya tujuan yang berikut adalah memahami kegunaan satuan baku di dalam pengukuran. Apa kegunaan satuan baku dalam pengukuran? Yang pertama, kegunaannya adalah menghasilkan nilai yang sama walaupun pengukurnya berbeda. Yang kedua, mudah dikomunikasikan karena sudah jelas alat ukurnya dan satuannya sama. Yang ketiga, mudah membuat alat ukurnya. Kenapa mudah? Karena ada aturannya, ada standarnya yang sama. Yang keempat, dapat diulangi dan menghasilkan nilai yang sama. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan yang kedua ini. Kalian juga bisa membaca di buku kalian supaya lebih jelas dan lebih detail. Selanjutnya, saya kirimkan link tugas melalui grup WA dan kalian bisa mengisinya. Yang harus diingat, kuis hanya bisa dikerjakan sampai jam 9 dan hanya 1 kali saja ya. Nanti kalian bisa langsung melihat nilainya. Jika kalian tidak menjawab atau tidak mengirim jawaban, kalian tidak bisa memperoleh nilai. Jika terlambat, maka dianggap kalian tidak memberikan respon secara otomatis oleh sistem. Jadi bisa kemungkinan kalian tidak mendapat nilai. Selamat mengerjakan ya, semoga sukses.
Salam semangat. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.